Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan ya. Setiap malam kita ada renungan ya. Biarlah apa yang kita dengar tentang kebenaran firman Allah di setiap renungan malam ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Dan di sini biarlah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah, mari kita akan satukan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu supaya setiap benih firman Allah yang datang dalam hidup kita itu boleh tertanam, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menolong dan menyertai di sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beristirahat malam, sebelum kami tidur, biarlah kami akan mendengarkan renungan firman Allah yang menjadi remah di dalam hidup kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan kami, dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini renungan firman Allah diambil dari Roma 12 ayat yang ke-12. Ini ayat yang sudah banyak kali kita mendengarnya, namun kita akan tetap merenungkan firman Allah ini ya. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini saya mau berbicara tentang pengharapan ya. Pengharapan, kalau kita melihat pengharapan itu adalah satu keinginan ya. Keinginan atau keinginan yang belum tercapai ya, atau impian ya. Pengharapan itu sesuatu keinginan atau impian ya, harap ya, berharap. Dan kita lihat di sini Rasul Paulus, dia berkata bersukacitalah dalam pengharapan. Kita tahu bersama Rasul Paulus ini adalah rasul yang benar-benar menjadi contoh dan teladan. Dan dia pernah masuk dalam penjara ya, sehingga dia boleh berkata bersukacitalah dalam pengharapan ya. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Anak-anak Tuhan, di akhir zaman ini tentunya memiliki pengharapan. Hidup kita ini ada sesuatu pengharapan yang kita harus capai, yaitu di mana kita mengiring Tuhan. Ada satu pengharapan, kita boleh ada kesabaran walaupun dalam kesesakan ya. Ada kesesakan, ada ujian-ujian, tetapi ada satu pengharapan. Tujuan kita adalah pengharapan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Masih ada di dunia, jadi setiap pergumulan itu selalu ada ya. Baik anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, lansia, semua ada pergumulan. Tapi bagaimana kita ada pengharapan kepada Tuhan, kita melihat ya,
Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, saya yakin dan percaya ketika kita semua memiliki pengharapan dan kita memiliki ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan itu tahan uji juga akan menimbulkan pengharapan yang besar. Apa yang kita alami hari-hari ini, di akhir zaman ini, ada banyak kesulitan. Tetapi satu hal, biar kita tahan uji untuk menimbulkan pengharapan, ya. Kita lihat lagi bagaimana kita harus memiliki pengharapan yang besar. Masih di dalam Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini dia katakan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Pengharapan dari Tuhan itu tidak sama dengan pengharapan yang dunia berikan kepada saya dan saudara. Berharap ada sesuatu yang kita capai di dunia ini, ya, itu tidak akan menjadi kekal bagi saya dan saudara. Tetapi dia katakan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Karena rancangan Allah itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau rancangan manusia itu bisa mendatangkan, ya, huru-hara, bisa mendatangkan kepedihan, ya. Tetapi kita melihat apa yang kita harapkan oleh Tuhan, ya, pengharapan yang sejati itu yang datang dari Tuhan. Kasih Allah itu melingkupi saya dan saudara, ya. Siapa sumber pengharapan itu? Kita lihat dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, inilah sumber pengharapan kita, hanya tertuju kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang saya dan saudara sembah siang dan malam. Dia hidup, dia tahu persis keberadaan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita semua. Itu sebabnya mari kita sama-sama berharap kepada Tuhan, ya. Karena satu-satunya pengharapan kita adalah Allah, sumber pengharapan, memenuhi saya dan saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Nah, ini kalau pengharapan kita datangnya dari Tuhan, datang dari Allah sendiri, kita memiliki sukacita dan kita memiliki damai sejahtera di dalam iman. Nah, itu sebabnya anak-anak Tuhan harus pakai iman, ya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sambil kita menantikan pengharapan pertolongan Tuhan, dan kita tahu bersama bahwa Roh Kudus itulah yang memampukan kita, sehingga kita boleh menantikan pengharapan itu. Dan dia katakan sini, oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, ya. Pergumulan apa, pengharapan apa yang saudara alami, ya,
Tentunya ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan kita minta Roh Kudus itu berdiam di dalam hidup kita, maka dia katakan Allah akan memberikan berlimpah-limpah pengharapan itu. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Allah pada malam hari ini, dan biarlah kita boleh merenungkan firman ini ya, siang dan malam, dan biarlah kita boleh taruh di dalam loh hati kita ya, supaya firman Allah itu yang dapat meneguhkan hati saya dan saudara di akhir zaman ini. Ketika kita tidak ada pengharapan kepada Allah, maka kita akan goyah. Tetapi anak-anak Tuhan harus bertujuan, berharap, punya pengharapan yang teguh kepada Allah, sehingga Allah itu yang akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang melimpah-limpah. Inilah renungan pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan dan mempelajari firman Allah ini. Pengharapan satu-satunya datangnya dari Tuhan, dan tidak ada kecelakaan di dalamnya, tapi pengharapan dari Allah sendiri mendatangkan sukacita, damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, baik di desa, di kota besar, di kota kecil, sampai di pelosok-pelosok Tuhan tanah air ini. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini, Tuhan yang akan memberkati. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah umat-umatmu. Biarlah kesehatan, kekuatan yang melimpah-limpah, pengharapan yang mereka impikan itu menjadi kenyataan, karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan sumber pengharapan itu yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan.